Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Kurniasi dengan NPM 246101116, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah Bapak Febrianto jelaskan di dalam kelas guna memenuhi tugas UTS yang telah diberikan. Nah, di sini materi yang pertama yaitu mengenai definisi manajemen keuangan. Jadi apa sih manajemen keuangan itu? Nah, menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan dengan syarat yang paling menguntungkan. Nah, selanjutnya ada fungsi dan tugas pokok manajemen keuangan. Nah, fungsinya itu antara lain yaitu perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencairan keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, serta pelaporan keuangan. Nah, sedangkan tugas pokok manajemen keuangan meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan, serta keputusan pengelolaan aset atau modal kerja. Nah, selanjutnya ada tujuan utama manajemen keuangan. Jadi, tujuan utama manajemen keuangan itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Nah, nilai kekayaan itu dapat dilihat dari perkembangan harga saham atau common stock perusahaan di pasar. Materi selanjutnya yaitu tentang nilai waktu dan uang. Jadi apa sih nilai waktu uang itu? Nilai waktu uang adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih besar dibandingkan nilai uang yang sama di masa depan. Contoh kecilnya, 1 juta hari ini itu lebih berharga daripada 1 juta 1 tahun yang akan datang. Karena uang hari ini bisa disimpan di bank dan menghasilkan bunga. Nah, nilai waktu uang itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada inflasi, yang kedua ada faktor bunga, resiko, dan peluang investasi. Nah, itulah mengapa nilai uang dari tahun ke tahun selalu menurun. Atau yaitu tadi, 1 juta sekarang lebih berharga daripada 1 juta di tahun yang akan datang. Saya sudah ada soal, yaitu seorang mahasiswa meminjam uang di bank sebanyak 116 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2,5% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Nah, mari kita kerjakan. Di sini kita ketahui bahwasannya pinjaman mahasiswa tersebut adalah 116 juta rupiah. Jadi P sama dengan 116 juta rupiah dan N atau jangka waktunya adalah 3 tahun. Jadi N sama dengan 3 dan I atau tingkat bunganya 2,5% per tahun. Jadi I sama dengan 2,5% dan kita ubah menjadi desimal yaitu sama dengan 0,025. Nah, di sini kita masukkan rumusnya yaitu F sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Nah, bawahnya kita langsung saja masukkan angkanya yaitu F sama dengan 116 ditambah dalam kurung 1 ditambah 0,025 pangkat 3. Nah, kita hitung dulu nih. 1 ditambah 0,025 adalah 1,025 dipangkatkan 3 dan hasilnya adalah 1,0768962. Lalu 116 juta ini kita kalikan dengan 1,0768962 dan hasilnya adalah 124.919.312. Jadi, besarnya uang yang harus dikembalikan mahasiswa tersebut saat pelunasan adalah Rp124.919.312. Selanjutnya ada nilai waktu uang dari anuitas. Jadi apa sih anuitas itu? Nah, anuitas adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Anuitas juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada jumlah pembayaran yang tetap, yang kedua jangka periode antar angsuran sama, dan yang ketiga ada pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama.
Di belakang saya sudah terdapat contoh soal, yaitu berapa nilai uang yang akan datang dari anuitas dengan uang sebesar 116.000 yang diterima tiap akhir tahun selama 5 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 5% per tahun. Nah, karena yang ditanyakan ini setiap akhir tahun selama 5 tahun, jadi kita hitung setiap akhir tahunnya. Langsung saja, jadi pada tahun yang pertama itu 116 dikali dalam kurung 1 ditambah 5% pangkat 4. Kenapa 4? Karena kan itu 5 tahun. Nah, ini tahun yang pertama, jadi masih ada sisa 4. Jadi kita pangkatnya 4. Dan itu yang dihitung dalam kurungnya dulu. Jadi tahun pertama menghasilkan uang yaitu 140.000. Itu tahapannya sama saja sampai tahun kelima, hanya saja beda pada pangkatnya. Jadi nanti pada tahun kedua pangkatnya 3, di tahun ketiga pangkatnya 2, dan seterusnya sampai di tahun kelima. Lalu, setelah menemukan hasil dari tahun pertama sampai tahun kelima, jumlahnya itu kita jumlahkan ulang. Jadi pada tahun pertama kan 140, tahun kedua 134, tahun ketiga 127, tahun keempat 121, dan tahun keenam dan tahun kelima 116. Jadi kita jumlahkan nih 140 ditambah 134 ditambah 127 ditambah 121 dan ditambah dengan 116, dan ketemulah hasil 638. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan juga bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan juga memiliki beberapa komponen, dan laporan keuangan yang baik dan benar itu selalu menyantumkan komponen-komponen tersebut. Komponennya yaitu yang pertama ada laporan neraca, dan yang kedua ada laporan laba rugi, dan yang ketiga ada laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan ini merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis laporan keuangan juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Dan tujuan yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, atau industri. Dan yang ketiga, yaitu membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama, ada menilai kinerja keuangan perusahaan. Ini untuk mengetahui sejauh mana perusahaan memperoleh laba dan mengelola asetnya secara efisien. Yang kedua, ada menilai kondisi keuangan perusahaan. Nah, ini dapat mengetahui gimana sih kondisi keuangan perusahaan saat ini, membantu juga mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, ada membantu pengambilan keputusan manajemen. Ini menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan strategi bisnis, investasi, dan pembiayaan. Yang keempat, ada memberikan informasi bagi investor dan kreditor. Jadi membantu mereka menilai keuangan perusahaan dalam memberikan keuntungan dan membayar utang. Yang kelima, ada membandingkan kinerja antar periode. Ini dapat dilihat perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu atau tren keuangannya. Dan yang terakhir, ada menilai efisiensi operasional. Ini mengidentifikasi bagian mana dari kegiatan perusahaan yang kurang efisien dan perlu diperbaiki. Jadi dari situ, dari analisis keuangan itulah perusahaan dapat meningkatkan efektivitas di bagian keuangannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian juga video ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.